Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk kompetensi dasarnya masih tetap sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Ini adalah kata kuncinya. Masih ingat lawan bilangan? Ya, 1 lawannya negatif 1. Kemudian 2 lawannya negatif 2. Kemudian 3 lawannya negatif 3. 4 lawannya negatif 4. Dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya. Kita langsung menuju ke contoh, yaitu nanti dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya 6 dikurangi 9, maka bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan sehingga menjadi 6 ditambah negatif 9. Karena pengurangan tadi merupakan penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Jadi ini pengurangannya diubah menjadi penjumlahan, kemudian 9 ini lawannya adalah negatif 9. Kalau sudah dalam bentuk penjumlahan, maka kita bisa menyiapkan garis bilangannya mulai dari 0, 6 artinya maju 6 langkah sehingga menuju ke titik 6. Kemudian ditambah negatif 9. Negatif artinya mundur sebanyak 9 langkah. Ingat, 9 langkah, bukan ke titik negatif 9. Ya. Dihitung 9 langkah dari 6 mundur, sehingga nanti akan berhenti di titik negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Contoh selanjutnya, negatif 4 dikurangi negatif 7. Sama seperti yang sebelumnya, pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Kemudian pengurangnya atau yang belakang ini kita ubah menjadi lawannya. Kalau yang depan tetap, yaitu negatif 4. Maka nanti akan berubah menjadi negatif 4 ditambah 7. Karena lawan dari negatif 7 adalah 7. Maka kita siapkan garis bilangannya. Mulai dari 0 menghadap ke kanan, negatif 4 artinya mundur sebanyak 4 langkah menuju ke negatif 4. Kemudian ditambah 7, 7 itu positif, maka maju sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nanti akan berhenti di titik 3. Maka inilah hasil akhirnya. Negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Jadi, apabila bertemu dengan pengurangan bilangan bulat, maka bisa diubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kemudian pengurangnya diganti dengan lawan bilangannya. Kemudian pengurangan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Pengurangan bilangan bulat adalah penjumlahan dari lawan bilangan pengurangnya. Tadi sama ya kata kuncinya. A dikurangi B, misalnya A dan B ini adalah bilangan bulat, maka bisa diubah ke dalam bentuk A ditambah negatif B. Ya,
pengurangannya berubah menjadi penjumlahan, B-nya berubah menjadi negatif B. Contoh, misalnya 25 dikurangi 32. Maka 25 ditambah negatif 32. Kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita bisa mengingat trik sebelumnya. Kalau penjumlahan dengan tanda yang berbeda, maka dicari selisih bilangannya. Selisih antara 25 dan 32 adalah 7, kemudian tandanya mengikuti yang lebih besar, yaitu 32 berarti bertanda negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Kemudian, A dikurangi negatif B, ini akan berubah menjadi A ditambah B, karena ini berubah menjadi penjumlahan, negatif B berubah menjadi B atau lawannya, ya. Contohnya 43 dikurangi negatif 17, maka akan berubah menjadi 43 ditambah 17. Karena lawan dari negatif 17 adalah 17. Maka hasilnya adalah 60. Sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah bersifat tertutup. Bersifat tertutup artinya bilangan bulat apabila dikurangi dengan bilangan bulat, hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Jadi tidak mungkin akan hasilnya merupakan bilangan pecahan. Maka disebut dengan bersifat tertutup. Kemudian, tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi, A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Atau tidak boleh dibolak-balik. Intinya begitu. Kalau penjumlahan itu berlaku. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi dibolak-balik sama. Tetapi untuk pengurangan tidak berlaku. Tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi seperti ini, misalnya ada pengurangan 3 angka, A dikurangi B dikurangi C, dan A dikurangi B dikurangi C, kemudian yang depan itu dikelompokkan atau dikerjakan yang depan terlebih dahulu, A dikurangi B dulu, kemudian yang belakang itu B dikurangi C terlebih dahulu. Itu hasilnya tidak sama atau tidak sama dengan, sehingga untuk pengurangan itu tidak berlaku. Maka apabila ketemu soal seperti ini, ada 3 angka pengurangan, maka harus dikerjakan dari sebelah kiri. Kecuali ada tanda kurungnya, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tidak mempunyai unsur identitas. Jika pada penjumlahan itu terdapat unsur identitas 0, tetapi apabila di pengurangan itu tidak mempunyai unsur identitas. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kemudian jika belum dipahami, silahkan diputar ulang kembali. Jangan lupa klik subscribe supaya mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.